Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disrida Ramadan dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 21C. Di sini saya akan membahas mengenai sebuah materi yang nantinya akan diperuntukkan untuk tugas ujian tengah semester, di mana materi yang kita bahas kali ini yaitu design thinking yang terdiri understand dan observasi. Kita lanjut. Nah, nantinya permasalahan yang ada yang kita bahas itu apa, dan bagaimana Anda atau kita menjelaskan bahwa itu benar adanya masalah, dan solusi seperti apa yang akan kita dapatkan nantinya di akhir, yang akan menjadi solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita dapatkan nantinya. Kita lanjut. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih, design thinking itu sendiri apa sih? Design thinking adalah pendekatan kreatif dalam menyelesaikan masalah yang kompleks, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengguna akhir atau pelanggan. Pendekatan ini menempatkan kebutuhan dan pengalaman pengguna sebagai pusat dari proses perancangan dengan tujuan untuk menghasilkan solusi yang inovatif, berdaya guna, dan memuaskan. Design thinking ini melibatkan serangkaian langkah termasuk empati dengan pengguna, definisi masalah, ideasi kreatif, pembuatan prototipe, dan iterasi. Kita lanjut. Ada 5 tahap design thinking atau 5 fase design thinking. Yang pertama ada understand, di mana ini pemahaman mendalam tentang kebutuhan, tujuan, dan persepsi pengguna. Yang kedua ada observe atau pengamatan langsung terhadap pengguna atau pelanggan dalam konteks penggunaan produk atau layanan. Yang ketiga ada define, ini merumuskan pernyataan masalah yang terfokus yang akan menjadi dasar bagi solusi yang akan dikembangkan nantinya oleh kita. Yang keempat ada ide, ini merupakan kita menghasilkan sebanyak mungkin ide kreatif untuk menyelesaikan masalah yang telah kita tentukan nantinya. Dan yang kelima ada prototype atau tes. Ini mengumpulkan umpan balik, menganalisis respon, dan menggunakan wawasan yang diperoleh untuk melakukan iterasi dan perbaikan terhadap solusi. Nah, untuk topik yang kita angkat sendiri yaitu sistem operasional kerja yang menghasilkan kinerja yang lebih efisien dan efektif di bidang perusahaan farmasi. Kita lanjut. Design thinking tadi kan terdiri dari 2 jenis, yaitu understand phase dan observe phase. Apa sih yang namanya understand phase? Yaitu dimana tahap awal dimana kita harus berusaha memahami masalah atau tantangan yang dihadapi secara menyeluruh dan melibatkan pengumpulan informasi, pemahaman tentang konteks pengguna, dan identifikasi kebutuhan pengguna atau pelanggan. Dan juga menetapkan dasar untuk langkah-langkah selanjutnya dalam proses termasuk tahap observasi, definisi masalah, dan ideasi. Ada 2 jenis understand phase. Yang pertama ada exploratory research. Ini merupakan penelitian yang dirancang untuk menyelidiki suatu topik secara mendalam dalam situasi di mana pengetahuan tentang topik tersebut masih terbatas. Dan untuk this research sendiri dikenal sebagai penelitian sekunder yang melibatkan pengumpulan data yang sudah ada di berbagai sumber seperti literatur, laporan, artikel, dan basis data online. Dan untuk exploratory research sendiri, ini tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik atau mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang lebih spesifik untuk penelitian lebih lanjut. Dan untuk this research sendiri, tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi yang sudah ada tentang topik tertentu tanpa melakukan penelitian langsung atau mengumpulkan data baru. Nah, untuk dua jenis understand phase ini kita mengambil yang exploratory research sebagai contoh dari understand phase, di mana
yang sebagai stakeholder yaitu karyawan dan supervisor, dan kita memberikan beberapa pertanyaan kepada mereka, di mana untuk yang pertama yaitu stakeholder pertama yaitu karyawan yang bernama Bunga Apriliandis, 21 tahun. Kita menanyakan yang pertama adalah bagaimana menurut Bunga atau Anda perusahaan farmasi dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dalam proses peningkatan efisiensi dan efektif sistem operasional. Bunga menjawab, karyawan dapat ditingkatkan dengan cara membuka saluran komunikasi atau forum diskusi yang jelas di mana karyawan dapat memberikan masukan mereka tentang proses operasional dan memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, memberdayakan karyawan dengan tanggung jawab, memberikan insentif yang menarik, memberikan umpan balik secara teratur, dan membangun budaya kerja yang kolaboratif. Pertanyaan kedua yang disampaikan yaitu apa hal konkret yang menurut Anda atau Bunga perusahaan farmasi harus diperhatikan agar peningkatan efisiensi operasional tidak mengorbankan kesejahteraan karyawan. Dan beliau menjawab, perusahaan harus memastikan bahwa peningkatan efisiensi tidak menyebabkan peningkatan beban kerja yang tidak masuk akal bagi karyawan. Ini bisa dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan karyawan, seperti memberikan waktu istirahat yang cukup, menghindari overwork, dan memastikan bahwa sumber daya yang memadai tersedia untuk menangani tugas-tugas tambahan. Dan yang ketiga ada bagaimana menurut Bunga perusahaan farmasi dapat meningkatkan komunikasi antara manajemen dan karyawan terkait dengan perubahan dalam sistem operasional untuk mencapai efisiensi dan efektif yang lebih baik. Dan Bunga menjawab, perusahaan dapat meningkatkan komunikasi dengan mengadakan pertemuan rutin antara manajemen dan karyawan untuk membahas perubahan dalam sistem operasional. Selain itu, penerapan saluran komunikasi terbuka seperti kotak saran atau platform online di mana karyawan dapat menyampaikan ide dan masukan mereka juga akan membantu memperbaiki komunikasi antara manajemen dan karyawan nantinya. Dan stakeholder yang kedua yang kita wawancarai yaitu supervisor Bapak Ahmad Dea, 31 tahun. Ini dimana kita menanyakan bagaimana supervisor atau atasan karyawan dapat memastikan implementasi sistem operasional yang efisien dan efektif di perusahaan farmasi sendiri. Dan beliau menjawab, supervisor atau atasan dapat memastikan implementasi yang sukses dengan menyediakan pelatihan yang memadai kepada karyawan, memonitor kinerja secara teratur, memberikan umpan balik konstruktif, dan mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang mungkin muncul nantinya dalam proses implementasi yang sedang berjalan. Yang kedua, apa langkah-langkah yang sebaiknya diambil oleh supervisor atau atasan dalam memfasilitasi adaptasi karyawan terhadap perubahan dalam sistem operasional guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Beliau menjawab, supervisor atau atasan dapat membantu memfasilitasi adaptasi karyawan dengan menyediakan dukungan emosional dan praktis selama periode transisi atau periode kerja, memastikan komunikasi yang terbuka dan jelas tentang alasan dibalik perubahan, serta memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing karyawan dalam implementasi sistem baru. Dan yang ketiga yang ditanyakan yaitu bagaimana supervisor atau atasan dapat memelihara motivasi karyawan dalam menjaga kinerja yang efisien dan efektif setelah implementasi sistem operasional. Menurut Bapak Ahmad, supervisor atau atasan dapat memelihara motivasi karyawan dengan memberikan umpan balik positif atas pencapaian mereka, memberikan insentif yang sesuai, mendukung pengembangan karir dan pertumbuhan profesional, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan inovasi. Selain itu, melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan ruang untuk berkolaborasi atau berkontribusi pada perbaikan yang terus-menerus juga dapat membantu menjaga motivasi mereka. Itu salah satu contoh dari exploratory research dalam kasus
bidang perusahaan farmasi. Kita lanjut. Di sini ada tahap observasi, di mana observasi ini adalah tahap tim secara aktif mengamati pengguna atau pelanggan dalam situasi nyata untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Dan juga berbagai metode pengamatan seperti observasi langsung, penggunaan teknologi sensor, atau analisis data perilaku untuk mencatat interaksi pengguna dengan atau produk tertentu, dan untuk juga mengidentifikasi tren, pola, dan kebutuhan yang mendasari pengguna. Nah, untuk observasi sendiri ada 9 dimensi atau 9 tahap, yaitu yang pertama ada space. Ini melibatkan pengamatan terhadap ruang fisik di mana aktivitas berlangsung. Untuk aktor sendiri yaitu para subjek yang relevan yang diamati, tadi seperti karyawan dan supervisor. Yang ketiga ada aktivis, di mana ini merupakan pemahaman tentang urutan langkah-langkah atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek yang terlibat. Yang keempat ada objek. Objek ini dimana kita membahas mengenai objek-objek fisik yang digunakan atau dipengaruhi oleh individu atau kelompok dalam aktivitas yang diamati. Yang kelima ada acts atau pengamatan terhadap peran yang dimainkan oleh para subjek yang terlibat. Yang kelima ada events, ini menjelaskan mengenai peristiwa aktivitas atau situasi para subjek yang terlibat. Yang ketujuh ada time atau waktu. Ini mencatat dimensi waktu dalam aktivitas termasuk urutan waktu, durasi, dan frekuensi kejadian tertentu. Yang kedelapan ada yang namanya goals. Ini menjelaskan tujuan dan maksud para subjek dalam melakukan aktivitas tertentu. Yang kesembilan ada feelings. Ini menggali perasaan, emosi, atau sikap para subjek yang terlibat dalam aktivitas yang nantinya kita amati. Nah, di sini ada yang namanya user journey map. Apa sih user journey map itu? User journey map merupakan representasi visual dari langkah-langkah atau interaksi yang dilakukan oleh seorang pengguna saat berinteraksi dengan produk, layanan, atau pengalaman tertentu. Dari kasus ini, untuk user journey map perusahaan farmasi sendiri, yang pertama ada attention. Di sini kita melakukan analisis data kinerja atau umpan balik dari pelanggan atau tentunya dari karyawan sendiri. Yang kedua ada inform. Ini melakukan pelatihan karyawan, investasi dalam teknologi baru, atau perubahan dalam proses kerja. Dan ketiga ada decide. Di sini kita melakukan penilaian terhadap biaya, waktu, dan manfaat potensial dari setiap solusi yang diajukan nantinya. Yang keempat ada konsum, di mana karyawan mulai melakukan aktivitas seperti pelatihan karyawan, investasi dalam teknologi baru, atau perubahan dalam proses kerja. Dan yang kelima ada after sales. Ini merupakan perusahaan memantau efektivitas dalam meningkatkan efisiensi operasional. Apakah efektivitasnya lebih baik atau bahkan perlu lebih dikembangkan lagi. Nah, itu merupakan user journey map dari perusahaan farmasi. Nah, untuk kesimpulannya, ada potensi untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan farmasi sendiri melalui pemahaman yang lebih baik tentang proses-proses yang terlibat dalam operasi sehari-hari, dengan memperhatikan aspek-aspek seperti pengaturan ruang kerja, proses produksi, pengiriman produk, penerimaan pesanan, dan pemeriksaan kualitas dan pengolahan inventaris. Perusahaan farmasi dapat mengidentifikasi area-area di mana saja yang harus nantinya kita perbaikan yang dapat dilakukan. Dan dengan demikian, fokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam sistem operasional menjadi krusial bagi perusahaan farmasi untuk
lebih kompetitif dan berkelanjutan dalam pasar yang dinamis. Itu merupakan kesimpulan yang kita dapatkan dari topik yang kita bahas kali ini. Sekian dari saya tentang design thinking, materi design thinking. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.